Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mengawali program Fun and Meaningful Ramadan with Lazuardi, hari ini kita akan memulai dengan Ramadan Talk bersama Bapak Dr. Haidar Bagir. Setelahnya, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk berkreasi, membuat hiasan untuk menyambut Ramadan bersama Teacher Nurul dari TK Lazuardi Global Compassionate School. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berkesempatan untuk bertemu muka meskipun melewati video. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan lebih besar lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah diberi kesehatan untuk insya Allah dalam beberapa hari mendatang memasuki bulan Ramadan, sebuah bulan yang disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah bulan yang di dalamnya kita mendapatkan fasilitas ibadah puasa Ramadan dengan segala kelebihannya. Jadi banyak hikmahnya dan juga besar sekali dan berlipat ganda pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di surga nanti ada satu pintu masuk surga, area tertentu dari surga yang khusus disediakan bagi orang yang berpuasa, yaitu namanya Ar-Rayyan. Nanti orang yang biasa berpuasa masuk lewat pintu ini, dan orang terakhir yang biasa berpuasa masuk, ketika dia sudah masuk, pintu itu ditutup. Tidak ada kesempatan bagi orang lain, khusus eksklusif bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Di dalam bulan Ramadan yang suci ini juga ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, atau malam yang merupakan malam Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan turunnya para malaikat dan hadirnya kedamaian, yang siapa saja yang bisa menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia seolah-olah sudah mendapatkan kebaikan lebih dari masa hidupnya 1000 tahun, ya. Dan di malam ini dikatakan sebagai mengandung imbalan lebih daripada kebaikan yang kita lakukan selama 1000 tahun. Kita juga insya Allah akan mendapatkan takdir Allah yang baik untuk tahun-tahun yang akan datang setelah malam Lailatul Qadar yang kita jumpai itu. Kekeliruan sebagian orang adalah tidak mengumpulkan bekal amal-amal soleh dalam waktu panjang. Hanya di malam itu kemudian mereka begadang, membaca Al-Quran. Tentu semua adalah kegiatan yang baik, disebut Ihyaul Lail. Tapi malam ini terlalu agung untuk sekadar dijemput dengan kebaikan satu malam saja. Kita perlu mengumpulkan bekal selama setahun penuh berbuat kebaikan agar Allah SWT pada puncaknya menghadiahi kita dengan malam Lailatul Qadar ini. Nah, tentu kita perlu berbicara kepada anak-anak tentang keistimewaan bulan Ramadan. Banyak sekali hikmah bulan Ramadan dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada hikmah yang sangat spiritual, ada hikmah yang sangat filosofis, tapi tentunya kita akan berbicara dengan anak-anak sesuai dengan kadar umur mereka, kemampuan mereka memahami. Nah, saya menyarankan sedikitnya ada 4 aspek, 4 hikmah bulan Ramadan yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, bulan Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban berpuasa mulai fajar sampai terbit matahari,
ini adalah sebetulnya satu ujian bagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita butuh makan, sebagai manusia kita butuh minum, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, apakah kita mau mengorbankan kebutuhan kita demi ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa di dalam Islam ini tidak sama dengan puasa-puasa yang berlebihan. Misalnya puasa berhari-hari tanpa berbuka. Di dalam Islam sudah dihitung kemampuan manusia tidak makan dan minum tanpa mengganggu kesehatannya, sehingga dibatasi sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Anak-anak lapar, anak-anak haus, tapi justru dengan lapar dan haus itu yang kita tanggung demi menjalankan perintah Allah akan menjadi bukti akan ketaatan kita kepada Allah SWT. Tentu kita semua sebagai orang tua tidak boleh menjadikan beban puasa Ramadan ini terlalu berat bagi anak-anak kita, sehingga akhirnya sebaliknya dari menimbulkan kecintaan kepada Ramadan, anak-anak kita merasa ini sesuatu yang tidak mereka sukai. Itu sebabnya kita diajarkan untuk mengajar anak-anak berpuasa sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau ada anak-anak kita yang sudah ingin berpuasa tapi hanya sanggup berpuasa 2 jam, buatlah mereka berpuasa 2 jam, 3 jam, 4 jam, setengah hari, ya, berbuka di siang hari, kemudian puasa sampai sore hari. Kalau tidak mampu tiap hari, mungkin diselang-seling, seminggu bisa sekali, 2 kali, ya. Jangan sampai kalau kita memberi mereka beban terlalu berat, mereka akhirnya tidak menyukai puasa di bulan Ramadan. Dan di dalam Islam memang diajarkan bahwa kebaikan-kebaikan termasuk disiplin, ya, termasuk berpantang, itu hendaknya diajarkan secara bertahap. Ya, jangan diajarkan dengan cara mendadak, tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak di dalam menahannya, sehingga nanti anak-anak tidak menyukai ibadah, termasuk ibadah bulan Ramadan. Jadi kita bisa menyampaikan ini bukti ketaatan. Misalnya begini, kalau ada seorang ibu yang miskin misalnya, karena dia cinta sama anaknya, dia hanya bisa beli makan untuk 1 orang, kalau perlu dia menahan lapar demi kecintaannya kepada anaknya dan memberikan makanan yang terbatas itu kepada anaknya, ya. Nah, karena si ibu cinta. Kalau kita cinta dan taat kepada Allah, hendaknya perintah Allah bahkan untuk kita mengurangi makan dan minum itu bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya yang taat. Itu yang pertama. Kedua, puasa ini terkait dengan yang pertama juga melatih kesabaran. Ya, sudah dibuktikan bahwa orang-orang sukses, orang-orang bahagia itu adalah orang-orang yang siap menanggung apa yang disebut sebagai delayed gratification, imbalan yang ditunda. Nah, anak-anak yang berpuasa bersabar menunda makannya yang harusnya dilakukan pagi hari atau siang hari. Kalau kita asumsikan sahur itu menggantikan pagi hari, itu harusnya siang hari sudah makan, harusnya jauh sebelumnya sudah minum, bahkan mereka bisa menikmati cemilan. Mereka mau menunda sampai tengah hari bagi yang puasa setengah hari, atau bahkan sampai maghrib bagi yang berpuasa sampai maghrib. Jadi puasa ini mengajarkan delayed gratification. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa bersabar, menanggung kesulitan demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar di waktu yang akan datang. Itu mungkin manfaat kedua. Manfaat ketiga tentu ini pelajaran solidaritas bagi orang-orang miskin yang makanan dan minuman itu tidak selalu tersedia di rumah-rumah mereka. Kadang mereka sudah lapar, pagi belum makan, siang belum makan. Mereka harus menunda sampai sore hari makan karena belum ada biaya atau uang pembeli makanan. Ya, dengan merasakan kesulitan menahan lapar dan haus, kita kemudian menjadi sadar, oh, orang-orang miskin itu hidupnya susah. Mudah-mudahan dari situ pada diri anak-anak kita muncul empati, ya, muncul empati, kemampuan merasakan kesulitan orang-orang miskin itu, sehingga anak-anak kita akan tumbuh dengan dorongan untuk selalu berbuat sebisanya membantu orang-orang yang miskin, yang bahkan mengalami kesulitan hanya untuk makan dan minum saja, ya. Kemudian di antara berbagai hikmah puasa lain yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita
bahwa puasa ini mengajar kita untuk hidup tidak berlebihan, ya. Hidup berlebihan itu buruk untuk semua hal. Pertama, hidup berlebihan itu butuh biaya banyak. Ya, kalau kita punya uang banyak. Kalau kita nggak punya uang banyak, kita sudah terbiasa hidup berlebihan, kita akan sengsara. Karena kita terbatasi untuk bisa memuasi semua keinginan kita yang berlebihan itu, ya. Kalaupun kita punya uang berlebih, sehubungan dengan hikmah ketiga dari puasa tadi, uang berlebih itu seharusnya kita pakai untuk diri kita secukupnya, selebihnya kita pakai untuk membantu orang-orang miskin yang dengan ibadah puasa itu kita upayakan agar kita bisa membantu mereka. Berlebihan itu di samping menjadikan kita boros, menjadikan kita kecewa kalau kita tidak punya dana untuk mendukung cara hidup berlebihan itu, juga tidak baik untuk kesehatan. Orang yang makannya terlalu banyak, ya, cemilannya terlalu banyak, itu juga tubuhnya tidak akan sehat. Dan kata orang-orang bijak, harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Ini yang seringkali kita lupakan, ya. Kita juga bisa, jika umur anak-anak kita memungkinkan, memberitahu bahwa cara hidup berlebihan itu juga merusak lingkungan. Ya, misalnya berlebihan itu bukan hanya makan, tapi hidup berlebihan itu bisa di dalam membangun, memiliki rumah yang mewah, ya, di dalam menggali sumber daya alam, menebang pohon demi mencari uang sebanyak-banyaknya, membuang limbah pabrik, mengotori lingkungan, semua itu adalah cara hidup berlebihan. Dengan kita diajar untuk menahan diri dari makan, dari minum, menahan diri dari marah, menahan diri dari semua hawa nafsu, insya Allah kita juga selalu bisa memelihara lingkungan hidup kita, kesehatan tubuh kita, dan juga kesehatan lingkungan hidup kita. Kalau sampai kita gagal memelihara kesehatan lingkungan hidup kita, maka nantinya alam itu juga yang akan merugikan kita. Alam yang sudah dirusak tidak akan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Jika alam kita pelihara, maka insya Allah semua kebutuhan manusia tentu yang tidak berlebihan akan bisa dipasok oleh alam itu sendiri, karena alam punya kemampuan tumbuh dan mengganti apa-apa yang sudah dieksplorasi. Tapi kalau eksplorasi itu berlebihan, maka sumber daya alam itu habis sebelum alam punya kemampuan untuk memulihkan sumber dayanya. Tentu banyak hikmah yang lain, Bapak Ibu tinggal melihat situasi, kemampuan, umur putra-putrinya. Jika ada hikmah-hikmah lain yang dianggap penting dan bisa dipahami oleh anak-anak, Bapak Ibu tentu bisa menambahkan itu semua. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan berlatih berpuasa di bulan Ramadan ini akan menjadi anak-anak yang berdisiplin, anak-anak yang tidak berlebihan, anak-anak yang punya solidaritas dan empati kepada orang miskin, dan anak-anak yang memiliki kesabaran, sanggup menanggung delayed gratification, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berbahagia. Selamat memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk bisa menjalani ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya, mendapatkan berkah berlimpah dari bulan suci ini, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik setelah selesai menjalani puasa Ramadan di tahun ini, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di rumah, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, menjelang Ramadan yang akan tiba, sebaiknya kita sambut dengan kemeriahan dan semangat baru untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah kita akan menghias rumah kita dengan hasil karya teman-teman dan dengan bahan yang mudah teman-teman dapatkan di rumah. Mau tahu seperti apa kita akan membuatnya? Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Oke, bahan-bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, atau kalau teman-teman mempunyai piring kertas, bisa menggunakan piring kertas teman-teman di rumah. Ada gunting,
Ada pensil, ada pita atau tali, lalu ada lem, ada kertas berwarna emas, atau teman-teman boleh memakai warna bebas. Lalu selotip teman-teman. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, sekarang kita akan membuat bintang, menggambar bintang di atas kardus bekasnya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan gunting. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Boleh ketika teman-teman membuatnya didampingi oleh ayah bunda atau orang dewasa yang ada di rumah. Gunting sesuai dengan garisnya ya teman-teman. Oke, bintangnya sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar bulan. Teman-teman, menggambarnya bulan sabit ya. Kita akan menempel huruf di atas bulan ini. Bertuliskan Ramadan. Oke, ini bulannya teman-teman dan ini bintangnya. Sekarang kita akan lapisi bintang dan bulan ini menggunakan kertas warna tadi. Nah, sebelumnya kita akan remas kertas emas ini supaya lebih terlihat warnanya mengkilat teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, diremas. Teman-teman boleh menggunakan warna lain selain warna emas ini. Kita buka teman-teman. Lalu kita gunting menjadi 4 bagian. Ini. Tada! Oke, sekarang kita memulai membungkusnya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, seperti ini kita kasih lem. Lemnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Kita gunting tengahnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan lem kurang kuat, bisa menggunakan selotip.
Setelah selesai, bintang dan bulannya seperti ini teman-teman. Tada. Sekarang kita akan tempelkan kata Ramadan di atas bulan sabit ini. Oke, menggunakan lemnya sedikit-sedikit ya teman-teman, supaya tangan teman-teman tidak kotor. Sudah selesai teman-teman menempel kata Ramadannya. Sekarang kita akan memasang tali atau pita yang teman-teman punya di rumah. Seperti ini ya teman-teman, dibagi dua. Kalau terlalu panjang, teman-teman boleh potong. Nah, seperti ini. Kita akan tempel di belakangnya. Belakang bintang. Menggunakan selotip. Oke. Tadam! Sudah selesai teman-teman. Teman-teman, mudah kan membuatnya? Teman-teman bisa gantung di depan pintu atau di kamar supaya menjalankan puasanya lebih bersemangat. Oke? Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.